Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Toro dengan NIM 201221215 dari program studi bimbingan dan konseling Islam kelas 4F. Baik, dalam ini saya membuat video bimbingan kelompok ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya ini dengan mata kuliah bimbingan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelumnya dalam pertemuan kali ini kalian semua saya kumpulkan di sini, yaitu dengan niat saya melakukan bimbingan ya secara kelompok. Untuk itu, ada yang tahu bimbingan itu apa teman-teman? Belum tahu nih. Apa itu, Pak? Sebenarnya bimbingan itu adalah yang diberikan kepada individu, yaitu seperti teman-teman semua, agar potensi yang dimilikinya mampu berkembang secara optimal, kemudian bisa mengatasi sebuah hambatan masalah di kehidupan kesehariannya untuk menuju hal yang lebih baik. Nah, untuk sebelum ke ranah lebih dalam lagi, kemungkinan pada pertemuan kali ini kita membutuhkan waktu 1 kali 30 menit ya. Bisa dipahami ya, sudah diniatkan dalam pertemuan kali ini. Nah, untuk selanjutnya kita sebelum memulai mungkin bisa berdoa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, oke, dalam pada pertemuan kali ini saya sebagai seorang konselor ya akan menyampaikan sebuah tema tentang toxic relation, yang dimana toxic ini masuk ke dalam ranah layanan sosial. Oke, sebelumnya kita semua belum ada yang kenal ya. Perkenalkan, bagaimana sesi perkenalan dulu ya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ridwan Toro dari program studi bimbingan konseling Islam semester 4. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kanan dulu. Boleh perkenalkan? Ya, perkenalkan, nama saya Ami Dari program studi dari program studi pendidikan bahasa ya, Arab. bahasa Arab. Ya, perkenalkan, nama saya Fadel Ya, dari prodi perbankan. soalnya mbaknya Saya April dari prodi akuntansi syariah. ini syariah, kemudian mbaknya Nama saya Aisyah dari komunikasi dan penyiaran Islam. ya, KPI. Oke, untuk sebelum memasuki tema selanjutnya, mungkin kita bisa merilekskan diri dulu ya. Sebelumnya kita bermain tepuk. Bisa ya teman-teman semua ya? Ya. Ya. Tepuk berikutan ya. Contoh, tepuk berikutan yaitu break 1, break 2, break 3. Ya, bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa ya? Iya. Ya. Mungkin bisa kita mulai. Ya, Break bisa. 1. Ya. 1 2 3. Break 1. Break 2. Break 3. Nah, yang penting kita sudah semua relax. Oke. Sebelumnya pada pertemuan kali ini saya membawakan sebuah layanan tentang toxic relation ya. Sebelumnya ada yang tahu relation itu apa teman-teman? Relasi. Maksudnya hubungan. Relasi juga hubungan. Oke. Bisa saya perjelas ya, bahwa relasi itu adalah sebuah hubungan ya teman-teman, di suatu interaksi yang dimana suatu interaksi ini hubungannya biasanya melibatkan sebuah perasaan yang romantis, bersifat tidak stabil, dan seringkali bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk sebagian untuk rasa kebahagiaan, kesenangan atau kesenangan di masing-masing pihak tertentu. Oke. Biasanya di dalam hubungan itu kan ada yang ranah kebahagiaan, dan satunya itu ada yang saling menyakiti. Nah, inilah yang kita bahas ke dalam saling menyakiti, yaitu bisa kita sebut sebagai toksik ya. Toksik itu apa? Ada yang tahu? Belum. Toksik itu bisa kita artikan bahwa toksik itu adalah sebuah artinya beracun. Maka ketika kita hubungkan semuanya toxic relation itu berarti hubungan yang beracun. Hubungan yang beracun ini apa yang dimaksud, yaitu hubungan yang beracun menggambarkan di mana hubungannya yang dibangun atas konflik tertentu
persaingan atau kebutuhan seseorang yang mengendalikan orang lain, seperti itu. Dimana hubungan ini adalah hubungan yang justru menyakiti individu yang menjalaninya apabila terus dibiarkan. Dimana bukannya menuju kebahagiaan, hubungan ini yang toksik ini justru membuat kita gelisah, stres, depresi, bahkan lebih ketakutan begitu. Mungkin ada yang tahu ciri-ciri atau tanda-tanda hubungan toksik itu apa saja? Mungkin apa saja yang bisa ini, Mas Afisana? Ciri-ciri yang hubungan yang saling menyakitkan gitu, beracun lah. Melahirkan di luar nikah. Gimana? Melahirkan di luar nikah. Melahirkan di luar nikah. Mas Fadil? Kayak overprotective. Overprotective. Misalnya ada kekerasan dalam hubungan. Kekerasan dalam hubungan. Perkataan yang kasar. Perkataan yang kasar. Oke. Mungkin itu bisa menjadi pendapat teman-teman juga, bisa masuk juga. Bisa saya perjelas juga ya, bahwa tanda-tanda hubungan yang beracun ini, toksik ini, yaitu yang pertama adalah kurang dukungan, teman-teman. Dimana jika pasangan kita justru melihat setiap diri kita ini sebagai sebuah kompetisi, yang artinya di mana? Yang artinya bagaimana? Di mana keadaannya sudah berubah menjadi toksik tertentu. Nah, misalnya ketika semuanya sudah menjadi sebuah kompetisi, pastinya kita merasa tidak didukung oleh pasangan kita ketika ingin mencapai hal yang tertentu, hal yang lebih baru lagi. Kemudian yang tanda kedua, ciri-ciri yang kedua adalah komunikasi yang tidak baik, teman-teman. Dimana tanda hubungan ini dengan percakapan yang berisi tentang sarkasme, perkataan kasar juga yang dikatakan oleh Mbak Aisyah, kemudian kritik, bahkan perdebatan di setiap harinya. Lama-kelamaan apa? Lama-kelamaan komunikasi ini seperti hanya akan berujung menjadi pertengkaran di setiap harinya, yang akhirnya mungkin kita bisa menghindari berbicara satu sama lain ketika bertemu karena apa? Berbicara itu karena sudah lelah dalam perdebatan di setiap harinya. Kemudian yang ketiga adalah cemburu berlebihan. Mungkin rasa cemburu itu di dalam suatu hubungan itu mungkin hal yang wajar ya. Ketika cemburu apa saja yang berlebihan itu, maka tidak akan baik. Nah, di sini cemburu yang berlebihan itu mungkin bahkan lebih tidak baik, di mana rasa cemburu ini terus-menerus terjadi tanpa alasan yang jelas, begitu maksudnya. Bahkan sampai mengganggu kehidupan kita, hubungan kita dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam hubungan dengan teman, kerabat, bahkan keluarga. Yang artinya ini juga telah memasuki toksik tersebut. Kemudian yang ketiga adalah apa? Mengontrol perilaku. Mengontrol perilaku ini karena tadi kita rasa cemburu kita yang berlebihan, pasangan kita, sehingga timbullah di mana pasangan kita ini mengontrol diri kita. Mengontrol ini contohnya seperti menanyakan lokasi setiap waktu, keadaan kita. Mungkin itu bagi dia baik untuk mengetahui kondisi kita saat ini. Tetapi ketika kita ditanyakan di setiap waktu, setiap harinya, di setiap jam gitu, mungkin diri kita ini akan merasa terganggu, bahkan risih ya. Nah, mungkin jika timbullah merasa kesal. Nah, ini akan ketika kita tidak merasakan kegelisahan, sehingga tidak ke ruang bebas untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kelima ini, karena mengontrol diri kita, mungkin akibatnya apa juga? Akibatnya akan menimbulkan diri kita rasa sering berbohong, ketidakjujuran, begitu maksudnya. Nah, karena kita tadi sering ditanyakan setiap waktu, nah disinilah kita sering mencari alasan untuk mencari ruang tersendiri untuk diri kita. Tidak punya ruang tersendiri. Kemudian yang keenam adalah mengabaikan kebutuhan dan perawatan diri kita sendiri. Karena kita terlalu mengikuti apa yang pasangan kita hingga lupa untuk merawat diri kita, merawat kebutuhan kita juga. Kemudian yang ke berapa tadi ya? Selanjutnya aja. Ya, selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah berjarak dengan orang lain. Karena tadi kita sudah lupa dengan perawatan, karena tadi ini juga ya, karena dikontrol juga, sehingga kita menjaga jarak dengan orang lain. Begitu. Sangat jelas bahwa ini adalah termasuk sikap posesif dari pasangan
kita. Sikap ini, posesif ini bisa membuat kita berjarak dengan orang lain, kerabat dan teman kita, hanya menghindari konflik itu sendiri, menghindari konflik sehingga kita menuruti apa perkataan teman pasangan kita, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda yang selanjutnya adalah diri kita ini selalu gelisah. Ketegangan dalam hubungan yang terus-menerus terjadi bisa membuat kita menjadi sebuah gelisah setiap saat, begitu. Kondisi ini bisa menjadi indikator bahwa sesuatu dalam hubungan ini termasuk hal yang salah, begitu, tidak sehat lagi. Jika terus dipertahankan, maka apa yang terjadi? Kegelisahan yang berkelanjutan ini bisa berdampak buruk bagi diri kita, begitu. Berdampak buruk bagi diri kita, kesehatan mental dan fisik. Yang selanjutnya apa? Berharap pasangan kita ini berubah. Pasangan berharap diri kita ini berubah secara drastis, gitu. Perlu kita ketahui bahwa perilaku yang biasanya dari kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan pasangan kita, untuk merubah hal yang lebih baik mungkin membutuhkan proses, tidak terlalu secara signifikan cepat. Karena kebiasaan ini membutuhkan suatu perilaku yang diulang terus-menerus, tidak mungkin secara drastis berubah, gitu. Nah, apabila ini sendiri tindakan yang juga bisa mengubah pasangan menjadi lebih baik, yang akhirnya apa? Cara ini juga akan menyiksa atau menyakiti diri kita sendiri. Nah, kemudian ketika kita sudah saya beritahu tanda-tandanya, mungkin ada yang tahu dampak dari toksik ini apa? Dampaknya dari akibat toksik ini, Mungkin Mas Fadel? penurunan prestasi. Penurunan prestasi. Apalagi ada yang bisa? Nggak tahu. Belum. Hubungan yang putus. Hubungan yang putus. Oke, bisa saya tambahkan juga ya, dampak dari toksik ini juga mungkin bisa mengikis rasa percaya diri kita ini mungkin sudah mulai berkurang, kemudian menguras energi positif kita dan menimbun lebih banyak diri kita ini lebih banyak ke energi yang negatifnya, kemudian menyebabkan stres itu tadi, menyebabkan stres dan kelelahan sepanjang waktu di dalam diri kita, kemudian menyebabkan kesehatan fisik dan mental ini menurun dan terganggu, lalu menghalangi perkembangan diri, yang terakhir adalah kehilangan diri sendiri. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak mungkin saya meminta pendapat tips untuk menghindari toksik ini sendiri? Langsung nikah. Kalau dari saya sih mungkin langsung dihindari aja sih. Untuk menghindari, langsung dihindari. Oke. Untuk mbaknya? Cari lingkungan yang aman. Mencari lingkungan yang aman. Nah, menurut saya sendiri mencari solusi yang secepatnya, maksudnya dicari yang baik-baik gitu. Mencari solusi secepatnya. Dikomunikasikan yang baik-baik. Oh, dikomunikasikan yang lebih baik-baik, ke hal yang baik-baik. Oke. Saya tambahkan juga bahwa tips untuk mencegah toksik ini yang pertama ya, dalam pendapat saya sendiri, yaitu belajar mengenali diri kita sendiri, mengenali menerima kelebihan dan kekurangan kita. Maksudnya apa? Yaitu hal ini sangat penting bagi kita. Jika kita mudah merasa rendah diri dan tidak memiliki pendirian, maka sikap seperti ini akan menjadi celah yang tidak baik. Nah, kemudian menjadi sikap yang tidak baik akan terjadi tidak baik, yaitu memanfaatkan kelemahan, di mana pasangan kita akan mengetahui kelemahan kita itu sehingga ia menjadi toksik, ingin menguasai diri kita, begitu maksudnya. Kemudian yang kedua adalah dasari hubungan dengan rasa cinta. Dasari hubungan dengan rasa cinta dan saling menghormati. Maksudnya apa? Tanamkan pada diri bahwa kita ini dan pasangan kita kelak harus bersama karena saling rasa cinta dan mencintai dan bisa saling menghargai, begitu. Kemudian yang selanjutnya apa? Yaitu pahami batasan dan privasi. Perlu diingat bahwa setiap individu manusia itu mempunyai privasi ya. Contohnya seperti ini, jika pasangan kita sudah memegang kondisi misal sosial media, Instagram, Facebook, itu ketika password kita sudah diberikan ke dia semua, secara tidak langsung itu privasi kita sudah terbagi. Perlu kita ketahui bahwa itu adalah privasi kita sendiri. Kita harus mengetahui juga bahwa setiap individu kita itu
harus mempunyai privasi yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, pahami batasan dan privasi ini. Pada dasarnya bahwa tidak boleh dilewati serta privasi yang tidak diganggu komunikasi ini. Hal ini dapat terjadi pasanganmu sejak awal, diberitahukannya agar tidak menjadi toksik ini sendiri. Kemudian yang keempat, yaitu yang terakhir bisa terjadi, yaitu menjalani hubungan secara serius tetapi juga santai, begitu. Serius tetapi juga santai. Nah, maksudnya apa? Biarkan hubungan ini berjalan mengalir apa adanya ya. Berjalan mengalir apa adanya, kemudian ketika semakin dipaksakan bukannya semakin baik, tetapi juga membuat di antara diri kita dan pasangan kita, sehingga bisa menimbulkan menyakiti saling tersakiti satu dengan yang lain. Mungkin itu teman-teman, mungkin ada yang bisa dipertanyakan dalam pertemuan hari ini, bimbingan kali ini. Saya sih. Oke, Mas Fadal. Misal ya, Iya, ada dua pasangan cowok cewek. Iya. Nah, si cowok ini melakukan pelecehan seksual pada cewek. Itu kan termasuk toxic relationship. Iya, ya itu juga termasuk kan. Iya. Melakukan pelecehan. Menurut, Apa yang harus dilakukan sama cewek? Menurut pendapat Mas Ridwan. Oke, menurut pendapat saya bahwa ketika ada pelecehan, ya, pelecehan seksual ya, termasuk pelecehan terhadap si cewek ini tersebut, mungkin hal yang opsi pertama yang dilakukan oleh perempuan ini sendiri yaitu membicarakan, speak up, membicarakan bahwa ini sudah merana ke toksik pelecehan begitu, kepada mungkin yang lebih utama adalah kepada orang tua. Ketika ini mungkin bisa ke teman dekat, sehingga kita sebagai si korban cewek tadi itu bisa mendapatkan sebuah solusi begitu. Mungkin bisa putuskan hubungan, menjauhi, menjaga jarak, karena kita sudah tahu bahwa ini adalah sebuah hubungan yang sudah merasuk ke ranah yang menyakiti dan merusak begitu. Mungkin ada pendapat untuk menjawab dari pertanyaan Mas Fadel, karena kita ini adalah bimbingan kelompok, yaitu dalam berdiskusi tanya jawab. Mungkin teman-teman juga semua bisa memberikan ini Masukan. ya, memberikan masukan. Santai aja. Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa saya akhiri ya, karena terbatasnya waktu tadi. Kita memberikan waktu saya 1 kali 30 menit. Nah, sebelum saya tutup, mungkin nih teman-teman, saya meminta pendapat pada bimbingan kali ini, bahwa bagaimana kesan dan pesan dalam pertemuan hari ini, teman-teman. Nah, bisa dimulai dari siapa nih? Kesan dan pesan pada pertemuan hari ini. Oke. Mungkin kalau dari saya udah cukup nyaman ya, santai, Iya, tidak tegang, dan mungkin lebih dilamakan lagi durasinya. Oke, bisa dilamakan durasinya. Kalau menurut saya penyampaian materinya udah dipahami gitu. Oke, udah dipahami ya dari Mbak Isa. Dari Mas ini, kira-kira apa kesan dan pesannya dalam pertemuan? Alasannya mendapatkan ilmu baru dan mungkin juga penjelasan tidak berbelit-belit. Ya, mendapatkan ilmu baru dan penjelasan tidak terbelit-belit ya. Nah, untuk Mas Fadel sendiri? Mungkin untuk pesannya sih ya. Ya, pesannya. Mungkin untuk lebih detail lagi sih, untuk penjelasannya lebih detail, terus contohnya juga lebih jelas. Oke. Contoh lebih jelas dan materinya lebih detail lagi ya. Oke, terima kasih karena sudah memberikan kesan dan pesan pada pertemuan hari ini. Bisa kita akhiri ya karena sudah selesai. Mohon dimaafkan apabila dari perkataan saya tidak saya sadari, tidak saya sengaja. Mungkin bisa kita tutup dulu dengan menutup ucapan alhamdulillah ya. Secara bersama-sama, sebelumnya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.